Setelah mencuatnya kasus mega korupsi di Pertamina ya, yang merugikan negara sampai triliunan, ini dari pihak Pertamina muncul ya untuk meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Per tahun itu berapa triliun ya? Sekarang dikalikan 5 tahun berarti, waduh, ini jumlah yang fantastis ya. Kita di prank selama 5 tahun, yang isi pertamax ternyata merupakan ya campuran. Permintaan maaf ini tentu saja mendapatkan banyak respon ya, baik dari netizen, di kolom komentar ataupun dari TikToker. Ada yang bilang bahwa permintaan maaf saja tidak cukup. Wajar ada kata-kata seperti itu ya, karena kita selama ini bisa dibilang ditipu, dan tentu saja masyarakat merasa sakit hati atas apa yang dilakukan oleh oknum ya, pejabat Pertamina yang korupsi melalui campuran itu tuh, RON berapa dengan RON berapa ya, sehingga bukan Pertamax asli yang kita dapatkan. Melihat selama beberapa tahun ketika angka korupsinya dikalikan, wah itu fantastis sekali. Makanya sangat wajar ketika masyarakat tidak mudah menerima permintaan maaf ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas berbagai insiden yang terjadi. Sebelumnya Kejaksaan Agung mengungkap modus operandi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina yang merugikan negara ratusan triliun. Simon Aloysius menegaskan komitmen perusahaan untuk terus melakukan perbaikan dalam tata kelola bisnis Pertamina. Pertamina telah membentuk tim Crisis Center yang bertugas mengevaluasi seluruh proses bisnis, terutama dari aspek operasional. Simon mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya perbaikan yang dilakukan perusahaan. Simon juga mengajak masyarakat untuk menjadikan Pertamina sebagai aset kebanggaan bangsa yang didukung dan dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya, Simon Aloysius Mantiri, sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami, ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero. Akhirnya, Direktur Utama Pertamina meminta maaf kepada masyarakat. Dirinya mengatakan kami akan membenahi diri. Dia mengakui ada beberapa hal yang dilakukan Pertamina melukai hati rakyat. Oleh karena itu, dia berjanji untuk terus membenahi Pertamina agar sesuai dengan keinginan rakyat. Dia menyampaikan masih banyak pegawai Pertamina yang baik. Dia menyebut pegawai-pegawai itu berjiwa merah putih. Ya, kami percaya pegawai PT Pertamina baik-baik orangnya, apalagi karyawan di level bawah. Oh, baik orangnya. Yang nggak baik itu kan yang di atasnya. Yang di atasnya. Dan yang nggak baik itu kami sebut oknum. Iya, oknum. Oknum yang memakan duit rakyat sebesar 968,5 triliun. Bayangkan kalau misalkan duit sebanyak itu dibagikan kepada masyarakat, bisa pada makmur tuh rakyat. Bukan hanya itu, jika lu punya 968,5 triliun ya, misalkan dibelikan kerupuk nih, bisa kebeli 96,85 miliar bungkus kerupuk. Apakah permintaan maaf saja cukup? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena ini memang, waduh, gak main-main duitnya.
Direktur Utama Pertamina minta maaf. Ujian, Bapak bilang ujian. Ini bukan ujian, Pak, tapi ini kesengajaan, ini komplotan, ini perampokan. Masa sekelas Direktur Utama tidak tahu apa yang dilakukan oleh anak buah di bawahnya, Pak? Ya Allah, Pak. Terus Bapak ini bukan pidato, tapi Bapak ini berdrama. Kayaknya Bapak Dirut ini dulu mantan aktor teater atau aktor film atau sinetron atau figuran. Netizen coba lihat tadi kan pidatonya, itu bukan minta maaf tapi itu drama, sok-sok sedih, sok-sok melankolis. Ngapain seperti itu juga, Pak? Masyarakat sudah tidak percaya, masyarakat juga sudah tidak akan nangis lihat Bapak pidato nangis-nangis seperti itu. Kita sudah tidak bisa dibohongi lagi, Pak. Kita kecewa dengan Pertamina, kita tidak percaya lagi. Dan yang paling penting, dikembalikan kerugian rakyat, Pak. Bukan hanya minta maaf selesai, enggak. Dikembalikan. Banyak masyarakat yang motornya rusak, mobilnya rusak. Banyak yang rakyat alami kerugiannya, Pak. Diganti pokoknya. Pertamina harus ganti kerugian konsumen, kerugian rakyat. Ingat itu. Kalian, netizen setuju kan? Makanya itu undang-undang perampasan aset segera sahkan gitu kan. Suasana salah satu SPBU milik Pertamina. Di mana ini? Sepi ya? Di daerah mana itu? Kalau di daerah teman-teman gimana? Sepi atau normal? Selamat malam rekan-rekan. Sampai bingung kita mau ngomong apa gitu. Karena bertubi-tubi masalah perpolitikan, masalah sosial dan sebagainya yang ada di sekeliling kita ini. Yang paling dasar kita kan 2 hari ini melihat ada korupsi besar di Pertamina yang sampai konon punya potensi sampai 1.000 triliun. Gitu. Kalau nanti dikumpulin kita nggak tahu ya ini tadi karena Kejaksaan Agung sedang terus bekerja gitu. Nggak ya apa ya? Ini efek dari apa? Karena keterlambatan kita bereaksi atau tapi ya bukan kita karena yang salah itu ya DPR. Kita harus bicara itu pas. Ya DPR ini memang saya pikir bukan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini menjadi Dewan Pemerasan Rakyat. Gitu. Karena ini kan salah satu efek dari apa ya? Dari ketidak tanggapan mereka tentang perlunya undang-undang perampasan aset koruptor itu. Itu kan harusnya menjadi titik terang buat kita, orang-orang yang di lapangan yang seperti saya ini sudah jengah melihat itu. Karena korupsi ini sudah menjadi gaya hidup kita, gitu kan. Kalau dulu zaman Soeharto itu yang korupsi nggak bisa leluasa karena memang dikontrol oleh Soeharto. Tapi sekarang ini kan ada 514 kepala daerah, ada 38 gubernur, belum lagi kementerian, BUMN, dan sebagainya. Ini mungkin 99% ini korupsi semua. Gitu. Ini luar biasa nih kita. Ribut masalah dana stunting yang 124 triliun atau 170 triliun. Tiba-tiba ada orang dengan mudah korupsi crude oil atau jenis minyak RON 9092 ini begitu gampangnya gitu. Sampai hampir kalau ini berpotensi 1.000 triliun. Ini ini bajingan biadab. Sudah bukan manusia lagi nih. Entah siapa saja yang bermain di situ. Apakah ada partai atau siapa, nggak tahu lah ya. Gue mau doain buat direktur utamanya Pertamina nih, yang bikin ngoplos pertama pakai pertalit. Lu bener-bener, gue doain. Udah kalau mau ngisi pertalit ngantrinya bukan main. Makanya kadang kita ngisinya pertama. Satu bukan cuma buat ngindarin antrian, tapi juga biar dapat kualitas yang bagus.
Malah lu plus pakai Pertalite. Ya Allah, pantesan mesin mobil orang, mesin motor orang pada rusak kebangetan lu mah. Nih gue doain nih di depan Ka'bah nih buat lu nih direktur utama. Siapa sih namanya, Patra apa siapa tuh? Gue doain lu. Ya Allah, semoga dia nih sama sekeluarganya 7 keturunan rezekinya engkau ambil ya Allah. Engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah. Cabut rezekinya, cabut kesehatannya ya Allah. Cabut semua-muanya yang dia punya ya Allah. Satu persatu diberantas ya para koruptor. Sampai sekarang ini wah mega korupsi. Ditangkap oleh Kejagung, diproses sampai triliunan itu. Waduh, fantastis banget jumlahnya. Kalau kita negaranya bebas dari korupsi, ini negara kaya ya Indonesia, teman-teman. Makanya itu tuh harus tanggap pada undang-undang perampasan aset. Terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.